Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semua masih semangat untuk belajar kan? Oke, kali ini kita akan belajar tentang operasi teknik kimia 1, yakni bab gas solid siklon separator. Perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamidah Swandevi dengan NIM 20318100036 dengan dosen pengampu Ibu Oki Putri Prastuti STMT. Teman-teman penasaran kan? Yuk simak, jangan sampai di-skip ya videonya. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari siklon. Nah, teman-teman, ini merupakan gambar sederhana dari siklon. Siklon merupakan alat pemisah sederhana digunakan untuk memisahkan solid partikel kecil dari suatu aliran gas. Alat ini menggunakan prinsip gaya sentrifugal, gaya gravitasi, dan tekanan rendah karena adanya perputaran untuk memisahkan materi berdasarkan ukuran dan massa jenis. Jadi, siklon merupakan alat pemisah sederhana yang digunakan untuk memisahkan solid pada suatu aliran gas berdasarkan ukuran dan massa jenisnya, teman-teman. Nah, untuk alat dari siklon ini terdiri dari inlet feed, yakni tempat masuknya suatu fluida aliran gas, kemudian ada body siklon atau badan siklon, kemudian ada outlet atau tempat keluarnya gas dan partikel. Nah, siklon digunakan untuk partikel yang kurang dari 5 mikron atau 10 mikron dan untuk partikel lebih dari 200 mikron biasanya menggunakan gravity settling chamber. Jadi siklon ini bisa digunakan hingga partikel yang ukurannya kurang dari 5 mikron. Jadi menurut Cooper, siklon ini seiring berkembangnya teknologi menjadi lebih efisien dibandingkan dengan gravity settling chamber. Nah, kemudian kita belajar yuk bagaimana sih prinsip kerja dari alat siklon ini. Nah, teman-teman, ini merupakan animasi dari alat siklon, tetapi untuk animasi itu saya tambahkan alat filter ya. Nah, campuran partikel padat gas masuk melewati inlet feed yang dekat bagian atas pada siklon. Campuran gas solid masuk dengan gerakan memutar sehingga menciptakan suatu pusaran, dan pusaran yang terbentuk memunculkan sebuah gaya sentrifugal di mana partikel akan menabrak ke arah dinding secara radial ya teman-teman. Kemudian udara yang masuk ke siklon akan mengalir ke bawah dalam bentuk spiral yang bertabrakan dengan dinding. Ketika udara mencapai dekat bagian kerucut, maka aliran spiral akan mengarah ke atas pada tengah badan siklon sehingga terdapat vortex ganda atau pusaran ganda, yakni pusaran ke atas dan pusaran ke bawah. Seperti teman-temannya lihat pada gambar sederhana seperti itu, teman-teman. Untuk ukuran atau kerapatan partikel yang lebih besar, maka akan jatuh ke das solid yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Untuk ukuran atau kerapatan partikel yang lebih kecil, akan keluar melalui gas outlet dari siklon. Nah, ini merupakan teori pemisah siklon. Teman-teman, di sini kita mengasumsikan partikel yang masuk ke dalam siklon itu sangat cepat sehingga mencapai terminal kecepatan pengendapannya. Ukuran partikel yang masuk sangat kecil sehingga menimbulkan gaya sentrifugal secara radial, dan disinilah berlaku hukum Stokes Law. Nah, ini merupakan hukum Stokes Law, teman-teman, di mana velocity atau kecepatan radial sama dengan kecepatan terminalnya.
Dengan rumus kecepatan radial sama dengan omega kuadrat R dikali dp kuadrat dalam kurung density partikel dikurangi dengan density liquid dibagi dengan 18 viskositas liquid. Nah, di mana omega sama dengan V tan per R dan korelasi dengan gaya gravitasi, maka rumus menjadi VTR sama dengan VT V kuadratan per GR. Nah, jika ada kasus di mana kecepatan terminal tinggi, maka kecepatan radialnya akan besar dan partikel akan mudah untuk menempel di dinding pada bidang siklon. Sehingga pada kasus seperti ini, untuk mendapatkan kecepatan radialnya itu sangat sulit teman-teman, sehingga kita menggunakan persamaan empiris. Persamaannya seperti ini teman-teman. Nah, di mana B1 dan N merupakan empiris konstan. Nah, ini merupakan efficiency of collection of cyclone. Efisiensi pemisah siklon bergantung pada ukuran partikel dan diameter dari siklon. Sebenarnya banyak teman-teman untuk efisiensi parameter efisiensinya, cuman di sini saya akan membahas ukuran partikel dan diameter dari siklon. Untuk ukuran partikel, semakin besar ukuran partikel, maka efisiensi siklon akan semakin meningkat. Berdasarkan hukum Stokes Law, diameter partikel berbanding lurus dengan terminal radial velocity. Ukuran partikel yang kecil akan sulit terkumpul sehingga akan ikut keluar dengan gas melalui outlet gas. Sebaliknya, jika ukuran partikel besar, maka partikel tersebut akan mudah untuk terkumpul. Kemudian, diameter dari siklon. Berdasarkan gaya sentrifugalnya, diameter siklon berbanding terbalik dengan gayanya, sehingga semakin kecil diameter siklon, maka semakin besar efisiensinya. Nah, ini merupakan grafik korelasi ukuran partikel dengan efisiensi siklon. Kita bisa melihat di mana semakin besar partikel, maka efisiensi dari siklon akan semakin besar. Hal ini menandakan bahwa ukuran partikel dengan efisiensi siklon berbanding lurus. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya tentang alat siklon separator. Gimana? Teman-teman udah paham kan? Oke, stay happy, stay positive, dan stay healthy. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.